Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas IE 0402 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur organisasi Telkom University Coffee Surabaya atau biasa kita kenal dengan TEKOP, di mana anggota kelompok kami ada saya sendiri, Safira Kansaharinisa dengan NIM 1104210026. Kemudian ada Pinkan Alicia dengan NIM 1104210013. Muhammad Bintang Pamungkas dengan NIM 1104210030. Dan yang terakhir ada Muhammad Zidan Fahmi dengan NIM 1104210035. Untuk profil dari TEKOP objek dari hasil diskusi kami, yaitu TEKOP merupakan UMKM di bidang makanan dan minuman yang menyediakan tempat nyaman untuk menikmati kopi berkualitas yang bisa digunakan untuk bekerja atau bersantai dengan desain interior yang modern. Menggunakan struktur organisasi yang berbasis hierarki vertikal, TEKOP mampu menjalankan operasional secara lancar. TEKOP perlu mengevaluasi strategi bisnis melalui analisis struktur organisasi, adopsi teknologi, dan penerapan alat manajerial seperti Raci Matrix untuk meningkatkan kinerja operasional dan daya saing di pasarnya. Visi dari TEKOP sendiri ada dalam 5 tahun ke depan adalah menjadi kafe inovatif dan terdepan di Surabaya yang mengedepankan kualitas, teknologi, dan pengalaman pelanggan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan komunitas mahasiswa dan profesional melalui layanan kopi berkualitas tinggi dan suasana yang nyaman. Misinya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dengan menghadirkan berbagai pilihan kopi terbaik yang disesuaikan dengan selera lokal dan tren global. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dalam operasional kafe, mulai dari sistem pemesanan hingga manajemen inventaris untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang inspiratif dan nyaman untuk mendukung produktivitas pengunjung, terutama mahasiswa dan profesional yang mencari tempat untuk berkolaborasi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Pinkan. Baik, terima kasih Kak Safira. Yang selanjutnya ada value chain, di mana untuk model ini meliputi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utama meliputi inbound logistik, yaitu penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Kemudian ada operation, yaitu penyajian kopi dan makanan ringan. Kemudian ada outbound logistik, yaitu penjualan langsung dan layanan pesan antar. Kemudian ada marketing and sales, yaitu promosi digital dan program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir ada service untuk pelayanan pelanggan dan area coworking. Untuk aktivitas pendukung mencakup firm infrastruktur, yaitu sistem manajemen dan keuangan. Kemudian ada human resource management untuk perekrutan dan pelatihan karyawan. Kemudian ada teknologi development untuk penggunaan teknologi terkait pemesanan dan manajemen inventaris. Dan yang terakhir ada procurement untuk pengadaan bahan dan peralatan. Oke, Baik, yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Di sini berisi ada dukungan dari pihak kampus, kemudian ada kualitas produk, ketiga ada atmosfer nyaman, ada inovasi di digital dan branding yang kuat. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Di sini ada dua. Yang pertama ketergantungan pada pelanggan lokal. Kemudian ada kurangnya diversifikasi menu. Kemudian ada opportunities atau peluang. Di sini ada peningkatan permintaan kafe, kemitraan strategis, pengembangan layanan online, dan tren kesehatan. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama ada kompetisi ketat. Yang kedua ada perubahan ekonomi. Kemudian ada perubahan preferensi konsumen, ada regulasi dan kebijakan pemerintah, dan ancaman dari brand internasional. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian ada struktur organisasi dari Tekop sendiri, yang di sebelah kiri adalah kondisi existing atau kondisi saat ini, di mana kondisinya strukturnya ada pihak kampus, kemudian manajer area, kemudian ada kepala toko, kemudian dibagi menjadi dua, keuangan dan administrasi dan barista. Nah, struktur organisasi ini berpacu pada vertikal sehingga kurang efisien, dan kami memberikan saran untuk struktur organisasinya ada di sebelah kanan, yaitu manajer area, kemudian di kepala toko, kemudian ada bagian marketing, operational excellence itu dibagi menjadi supervisor barista, kemudian barista, kemudian ada bagian keuangan, ada bagian quality control, dan yang terakhir ada administrasi dan logistik. Tentunya saran dari kami ini lebih efisien dan efektif untuk Tekop. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Baik, selanjutnya ada rating matrix dari Tekop University Surabaya. Dalam rating matrix ini terdapat 4 komponen, yaitu ada R atau responsible, yaitu orang yang bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan secara langsung. Kemudian ada E atau accountable, yaitu orang yang memiliki wewenang akhir atas pekerjaan. Kemudian C atau consulted, yaitu orang yang dimintai pendapat sebelum keputusan dibuat. Dan I atau informed, yaitu orang hanya perlu diberitahu atas hasil akhir dari suatu pekerjaan. Berdasarkan racimatik di atas, menunjukkan peran dan tugas dalam proses organisasi yang ada di dalam Telkom University Cafe Surabaya, di mana peran yang terlibat antara seperti manajer area, kepala toko, bagian keuangan, administrasi, marketing, PUC, hingga barista. Di mana setiap peran tersebut memiliki tugas yang spesifik, seperti perancangan strategi usaha, pengelolaan operasi harian, pengadaan manajemen inventaris, pelayanan konsumen, saran dan kontrol kualitas produk, hingga pengawasan dan evaluasi kinerja operasional. Setiap tugas tersebut dikaitkan dengan huruf RACI, yaitu untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang perlu dimintai pendapat, dan siapa yang hanya perlu diberitahu. Misal pada tugas pengelolaan operasional pada baris kedua, di mana pada bagian operational excellence menunjukkan huruf R atau responsible, yaitu berarti posisi tersebut adalah seseorang yang menjalankan tugas untuk mengelola operasional harian secara langsung. Sedangkan kepala toko menunjukkan huruf A atau accountable, yaitu peran yang mengemban wewenang akhir atas hasil pekerjaan dari operational excellence. Sehingga jika terjadi masalah pada bagian operasional, maka yang bertanggung jawab adalah kedua posisi tersebut. Sedangkan pada bagian seperti manajer area, administrasi, supervisor, hingga barista hanya berperan untuk memberikan pendapat jika terdapat suatu keputusan yang dibuat dalam proses operasional harian. Begitu juga dengan pekerjaan yang lain yang dilambangkan dengan huruf I atau involved, yaitu hanya untuk perlu diberi tahu saja hasil keputusan tersebut tanpa harus berkecimpung secara langsung. Adapun manfaat dibuatnya matrix ini yaitu memastikan setiap orang memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat mencegah terjadinya overlap atau tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Selain itu juga untuk memudahkan pengambilan keputusan dan juga memudahkan dalam proses evaluasi kinerja setiap individu atau tim. Next. Selanjutnya itu kesimpulan dari presentasi kami, yaitu evaluasi struktur organisasi Telkom University Cafe Surabaya menunjukkan perlunya perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk penyederhanaan tanggung jawab dan optimalisasi peran teknologi. Meskipun fungsi utama seperti marketing, operational excellence, keuangan, quality control, administrasi, dan logistik sudah terbagi dengan baik, tetapi resiko beban kerja berlebihan pada kepala toko akibat tanggung jawab yang terlalu besar. Solusi yang diusulkan meliputi penambahan peran pendukung seperti asisten kepala toko untuk meringankan tanggung jawab dan untuk meringankan tanggung jawab manajerial, delegasi tugas rutin kepada supervisor barista, optimalisasi raci matrix untuk memperjelas tanggung jawab. Sekian presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.